Shalom jemaat Tuhan. Saya mau menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, yang boleh sama-sama bergabung bersama kami dalam ibadah raya live streaming KLC Church. Dan mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Amen. Walaupun kami hanya bertemu lewat udara Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan bertahta di atas puji-pujian kami. Ini kami Tuhan, kami mau siap memuji Tuhan. Kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, datanglah dan bertambah. Come on. Yes. Semua bertepuk tangan. Berangkai jagat raya, menciptakan
diberkati Tuhan, amin. Yang ada di rumah, ada di manapun Anda berada saat ini. Baik Anda yang ada jemaat Tuhan, yang ada di KLC Church dan pemirsa yang ada Bapak Ibu. Ya walaupun bukan jemaat kami tapi Anda mengikuti ibadah live streaming kami. Kami mau katakan bahwa ada sukacita Tuhan di minggu ini. Dan kami sangat yakin dan sangat percaya bahwa Anda pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Wow dahsyat. Saudara minggu ini saya ditemani satu hamba Tuhan yang luar biasa. Ya bagaimana gak luar biasa baru dari bobot badannya sudah ketahuan. Haleluya. Ya Pastor Angki Kusoy. Ya selamat datang Pastor. Ya ini sebagai Ketua Yayasan Menara Perlindungan Semesta. Makanya kehormatan sekali bagi kami ya di studio KLC hamba Tuhan ini boleh ada. Dan saya percaya bahwa saya juga sudah melihat di media bahwa dalam waktu-waktu dekat ini ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh yayasan ini, begitu ya? Iya, ada sesuatu yang sementara dipersiapkan, lihat di foto kemarin sudah mempersiapkan dan entah itu hal yang apa dan entah saya percaya dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan sesuatu. Sebelum kita lebih jauh sambil mendengarkan impartasi firman Tuhan, kita rindu mendengarkan apa yang sementara dipersiapkan oleh yayasan ini ya dengan kondisi yang ada sekarang dan sekarang yang di depan kita ini pas ketua yayasannya. Oke, Pastor Angki boleh menjelaskan apa yang sementara dipersiapkan oleh yayasan ini sekarang? Ya, terima kasih Kak Feb. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Jadi yayasan kami ini seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Feb, Yayasan Menara Perlindungan Semesta. Memang dalam beberapa waktu belakangan ini kami coba untuk mempersiapkan sesuatu, intinya adalah lewat yayasan ini kami rindu untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih berlangsung, kami rindu untuk berbagi. Bukan di tengah kelebihan dan kelimpahan, tetapi justru di tengah kekurangan. Dari semua donasi dari seluruh anggota yayasan, pengurus yayasan, kami satu sama yang lain itu saling menolong, saling bahu-membahu, intinya mengumpulkan apa yang bisa kami share, yang kami bisa bagikan kepada tentunya masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Oh, jadi ini dari anggota yayasan sendiri gitu ya? Dari anggota yayasan sendiri, swadaya dari anggota yayasan. Kira-kira ada siapa aja itu Pak? Apa boleh disampaikan? Ya, memang anggota yayasan kami ini ada banyak, tapi beberapa yang sudah mengambil bagian di dalamnya tentunya ada Alvin Profesional, terus kemudian juga ada Starmart, kemudian juga ada Kingsel, terus kemudian juga ada Sion Digital Printing, kemudian juga ada Pak Asar Parinding, ya beliau sebagai Kepala Cabang Bank Mega di Bitung, kemudian juga ada Ibu Marlin Karwurantung, ada Ibu Yohana, kemudian juga ada juga Ibu Lucia, salah satu tenaga kesehatan, tenaga medis di kota ini juga mengambil bagian. Dan ada beberapa juga anggota pengurus kami di daerah Minut seperti keluarga Mantik, keluarga Ransulangi, keluarga Lokas dan lain-lain. Jadi pengurus dari yayasan sendiri yang coba terlibat dalam kegiatan sosial ini. Kira-kira barang-barang apa itu Pak yang akan dibagi? Ini sembako ya? Atau apa? Iya, sembako. Jadi sifatnya ini bantuan sembako, itu ada beras, isinya itu ada beras, terus kemudian juga ada gula pasir, ada minyak goreng tentunya, terus kemudian juga ada ikan kaleng, ada mie instan, dan ada juga deterjen kalau nggak salah. Juga ada semua di paket itu sudah disiapkan dan rencananya tanggal 18 hari Senin. 18, besok kita akan distribusi. Wow, dahsyat. Ya, kami berdoa agar supaya berkat ini atau sembako ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Amen. yang menerimanya. Ini apakah untuk hamba-hamba Tuhan atau kalangan apa yang dituju ini? Memang target utama kita adalah membantu gereja Tuhan tentunya, khususnya para hamba-hamba Tuhan dan sudah ada data listnya. Kami akan coba untuk bisa meringankan sedikit lah beban para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Bitung terlebih khusus. Wow, oke. Terima kasih banyak ya, kita doa sama-sama jemaat Tuhan KLC dimanapun berada, kita support yayasan ini supaya boleh menjadi berkat. Karena kami juga dari KLC mengambil bagian ya dari Diakonia KLC Pak ya. Diakonia KLC justru yang paling banyak mengambil bagian. Oh ya, Di terima awal kasih. tadi saya lupa menyampaikan. Terima Jangan kasih. lupa itu penting. Justru yang paling besar mengambil Oke. bagian berdonasi. Jadi kita jemaat Tuhan dukung dalam doa supaya kegerakan yayasan ini boleh menjadi berkat ya.
Yayasan Menara Perlindungan Semesta ini sudah bergerak banyak sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu. Termasuk KLC Training yang memberkati training-training di dunia pemerintahan dan di dunia profesional, perusahaan-perusahaan. Itu juga di bawah naungan yayasan ini, begitu Pak ya? Iya, benar. Ya, kita support Yayasan Menara Perlindungan Semesta ini ya. Ketuanya Pastor Franky Kusoy, STH, ESC, SPK. Ya, kira-kira ESC, SPK itu cuma orang KLC yang tahu. Oke, nah kehadiran Pak Pastor Franky Kusoy di tempat ini saya percaya bukan cuma sekedar memberi informasi kepada kita tentang apa yang akan dikerjakan oleh Yayasan Menara Perlindungan Semesta. Ya, ini baru tahap 1 Pak ya, mungkin ada tahap 2, tahap 3 gitu ya. Nah, saya percaya ada sesuatu ya, sebagai ketua yayasan, ya saya rindu, kami rindu, jemaat Tuhan di rumah juga rindu mendengarkan, Pak kira-kira apa isi hati Tuhan di hati Pastor Franky tentang kondisi sekarang dalam kondisi seperti ini yang kami dengar ada kabar baru bahwa apakah ini benar atau tidak benar bahwa COVID-19 ini tidak akan hilang. Yang ada adalah kita para manusia harus beradaptasi dengan COVID-19 itu. Bagaimana hidup berdampingan dengan virus ini. Seperti TBC, flu, dan apa yang virus-virus yang lain yang sampai sekarang ada. Dan kita bisa berdampingan. Wow, kalau itu kabar itu benar-benar akan ada perubahan yang dahsyat. Dan ini cukup ngeri gitu ya. Terus dengan keadaan seperti sekarang yang ekonomi makin lama makin merosot. Saya percaya di luar yayasan ini mengambil suatu tindakan profetis atau tindakan kasih ya untuk masyarakat yang ada. Saya percaya ada sesuatu di hati Tuhan. Di hati Pak Pastor Franky Kusoy tentang kondisi sekarang ini. Apa kira-kira hati Tuhan di hati Pak Franky Kusoy sekarang? Coba boleh di-sharekan kepada kami. Iya, terima kasih Kak Feb. Jadi memang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun semua kita yang menyaksikan tayangan ini, semua kami para pemimpin yang ada di Kingdom Living Community Church terus berdoa apa maksud dibalik semua yang terjadi sampai hari ini. Intinya adalah kita tidak akan pernah bisa mungkin menghindar atau lari dari kondisi yang hari ini terjadi. Tetapi sebaliknya Tuhan berbicara kepada para pemimpin bahwa setiap jemaat justru harus terus dikuatkan dengan kondisi hari ini. Sebabnya firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-21 maupun ayat yang ke-22. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi yang paling inti Kak Feb yang Tuhan bicara di hati saya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bagi semua jemaat Kingdom Living Community terlebih khusus yang ada di rumah maupun yang menyaksikan tayangan hari ini. Bahwa kita benar-benar harus mendasari hidup kita dengan Kristus tentunya. Dan bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara jemaat Kingdom Living Community Church yang ada di rumah. Dari awal tahun gembala jemaat kita, Kak Feb dan bahkan seluruh pemimpin. Belum terjadi yang namanya pandemi ini. Belum ada yang namanya wabah ini. Tetapi dari awal tahun Januari, Februari terus dikhotbahkan, diimpartasikan mengenai Christ Center yaitu fokus kita tahun 2020. Kami tidak pernah tahu dan kami tidak pernah menyangka bahwa pada akhir Maret bahkan sampai hari ini akan ada pandemi ini. Intinya adalah yang Tuhan sampaikan kepada para pemimpin bahwa jemaat di Kingdom Living Community Church telah dipersiapkan sebelum pandemi ini ada. Apa yang dipersiapkan adalah pondasi kita untuk menghadapi semua ini. Adalah dasar hidup kita untuk menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Apa itu? Adalah Christ Center. Hidup berfokus kepada Kristus. Makanya Kak, saya benar-benar terberkati lewat firman Tuhan ini. Di kalimat pertama 1 Petrus 1 ayat 21 ini dia bilang, oleh Dialah Kristus. Jadi oleh karena Kristus.
Jadi betapa kuat hidup kita melewati apapun ketika dasar hidup kita, pondasi hidup kita adalah Kristus. Christ center itu sendiri. Segala sesuatu berpusatkan Kristus. Di awal tahun disampaikan 2 Korintus 3 ayat 16, Kolose 1:28, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 disampaikan para pemimpin. Dan kami begitu yakin dan percaya ketika sampai hari ini seluruh jemaat Kingdom Living Community itu tetap kuat, tidak goyah, tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kenapa? Tuhan telah mempersiapkan. Suaranya telah disampaikan pesannya dari awal tahun 2020 bahwa Kristus saja, semua tentang Kristus saja. Bahkan di 1 Petrus pasal yang pertama tadi ayat 21 itu di kalimat terakhir saya sangat terberkati dan diteguhkan soal Christ Center ini. Dia bilang begini, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dalam kondisi hari ini usaha goyah, bisnis itu bergejolak, pekerjaan berpengaruh dan semua apa saja mata pencarian jemaat Tuhan tentunya berpengaruh. Apakah kita butuh bantuan? Tentunya kita semuanya membutuhkan bantuan. Kalaupun ada yang menawarkan bantuan kepada kami pun dengan senang hati akan menerima bantuan. Tetapi kami mau mengencourage jemaat Tuhan di Kingdom Living Community Church bahwa biarkan pengharapan iman kita hanya tertuju kepada Allah. Bukan kepada manusia. Kalau bantuan itu datang puji Tuhan. Kalau sembako itu datang puji Tuhan. Tapi apakah jemaat harus mengejar-ngejar? Apakah jemaat harus mengandalkan manusia pemberi bantuan? Jangan. Karena fokus kita 2020 adalah Christ Center. Biarkan Tuhanlah yang menggerakkan orang untuk memberi kita bantuan. Karena kalau kita mengandalkan orang, orang tidak akan pernah bisa menggerakkan Tuhan memberi kita bantuan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang pasti akan menggerakkan orang memberi kita bantuan. Dan kami begitu yakin, ini sebuah pesan yang sangat luar biasa bagi setiap jemaat Tuhan. Bahkan dalam satu ayat firman Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 15, saya juga begitu sangat terberkati. Di sana firman Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari ini ketika kondisi ini terjadi, tidak ada cara lain. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kebolehan, kemampuan kita berpikir, tidak akan pernah bisa. Selain kita percaya benar-benar kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Dan hari ini semua kami, para pemimpin di komunitas ini, di Kingdom Living Community Church, mempraktekkan. Dan kami percaya spirit ini juga terimpartasi kepada seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Terimpartasi juga spirit ini kepada setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan live streaming ibadah raya kami hari ini. Biarkan kita kuat oleh karena iman dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Bagian yang terakhir yang kami rindu sampaikan dan beberapa waktu terakhir ini yang membuat kami sangat terberkati adalah dalam firman Tuhan tadi. Di kalimat terakhir ayat 22. Firman Tuhan bilang begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Orang yang Christ Center, orang yang iman dan pengharapannya tertuju hanya kepada Allah, dia akan hidup dan mempraktekkan kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran dalam firman Tuhan yang kita baca ini, dia bilang begini, mengamalkan kasih persaudaraan. Tidak mudah saudara untuk kita memberi bantuan kepada orang di saat kondisi kita juga berkekurangan. Sangat tidak mudah. Tetapi hari ini lewat tantangan yang terjadi, himpitan yang terjadi, ini menguji kualitas hati kita. Menguji kualitas kekristenan kita. Apakah kita murid atau kita pengikut? 2 tahun komunitas kita KLC Church mengencourage semua jemaat Tuhan untuk hidup dalam pemuridan. Melahirkan banyak murid-murid. Tantangan 2020 ini, Tuhan mau menguji apakah benar-benar kita murid atau pengikut. Karena muridlah yang hanya akan mampu melakukan kebenaran ini. Hanya muridlah yang akan tahan dalam badai ini. Dan muridlah yang akan bisa menghidupi yang firman Tuhan tadi bilang. Mengamalkan kasih persaudaraan. Tadi di awal tadi kami lewat yayasan, lebih banyak terlibat adalah diakonia dari KLC Church. Kami mencoba memberi di tengah keterbatasan dan kekurangan kami. Karena kami teringat satu kisah seorang janda ketika dia memberi sesuatu. Tuhan berkata,
janda ini memberi persembahan yang paling besar. Bukan karena dia memberi banyak, tapi dia memberi di tengah kekurangan. Dia memberi di tengah keterbatasan. Kami mau mengingkari jemaat Tuhan. Ini hati Tuhan lewat para pemimpin di komunitas kita. Bahwa apa yang ada sama saudara, mari buktikan kita murid. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang saudara bisa bagi, apa yang saudara bisa share, mari kita share kepada orang yang lebih, bahkan mungkin lebih butuh dari kita. Kepada tetangga kita, kepada orang yang mungkin kita lihat mereka berkekurangan, lebih berkekurangan dari kita. Dan kami percaya, biarkan setiap pemberian kita, itu firman Tuhan berkata, pemberian kita itu yang paling besar. Satu statement yang luar biasa yang beberapa waktu terakhir ini saya klik sekali. Dia berkata begini, bahwa di dalam kerajaan Allah, saya dan saudara, kita adalah saluran, bukan tampungan. Yes. Kalau kita tampungan, sesuatu yang mengalir, ketika tampungan kita sudah penuh, maka dia akan berhenti mengalir. Tapi kalau kita saluran, sesuatu yang mengalir itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Yang masuk di kita akan terus disalurkan. Yang masuk di kita akan terus disalurkan. Intinya kita tidak akan pernah berhenti diisi dan dialiri oleh berkat-berkat Tuhan. Semoga apa yang bisa kami lakukan nanti besok hari Senin lewat yayasan bisa berbagi di tengah kondisi hari ini. Ini bisa meringankan dan kami mau mengambil peran sebagai saluran. Bukan tampungan dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati, mungkin itu barangkali dari kita, Kak. Terima kasih, dahsyat ya. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati dengan mendengarkan impartasi ini. Saya jadi teringat benar ya, kita sudah sekian tahun mengajarkan tentang Christ Center, pemuritan, dan inilah masa di mana jemaat kita di KLC dilihat benar-benar murid atau tidak. Kalau dia murid di saat seperti ini, dia tetap Christ Center. Dan di saat seperti ini, dia pasti bisa berbagi. Amin, saudara. Ya, jangan ada dari hati jemaat Tuhan atau dari mulut jemaat Tuhan KLC bersungut-bersungut, jangan. Karena kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Amin, Tuhan yang bertanggung jawab, berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Percayai firman Tuhan ini. Ya, Pak Angki ini, Pak Franky ini sebagai elders juga di Kingdom Living Community. Jadi sangat tahu persis dengan kondisi jemaat Tuhan kita yang ada. Saya percaya Anda pasti diberkati Tuhan. Dan saya jadi lebih excited sekarang. Saya jadi percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa jemaat KLC dan siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kalau hidupmu Christ Center, kalau hidupmu berpusatkan Kristus, engkau bisa berdiri teguh saat ini. Engkau berbeda dengan orang lain dan engkau bisa membagi kasih di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Amin, saudara. Amin. Tutup matamu, saya ingat satu pujian yang baik untuk kita nyanyikan saat ini. Untuk kita lebih percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tutup matamu, katakan pujian ini. Di telapak tangan tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu. Amin. Yang tak pernah melupakanku. Katakan di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Amin. Di atas gunung batu, di atas gunung, kau bawa diriku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Katakan, amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggaman
genggaman-Mu Tuhan. Di sana seluruh hidup kami Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti yang tak pernah melupakan kami. Katakan dengan imanmu di tengah badai hidup. Kau menemani kami Tuhan. Di atas gunung batu Kau bawa hidup kami jemaat Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napas. Sekali lagi dengan imanmu katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Haleluya. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau tutup matamu. Bolehkah engkau bangkit berdiri sekarang? Kau bangkit berdiri. Dari tempat dudukmu engkau bangkit berdiri. Tutup matamu, engkau pandang Tuhan yang luar biasa itu. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat kedua tanganmu, tadakan ke Kristus. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Tuhan yes Lord, sepakat percaya. Haleluya. Kami terima sekarang Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu, angkat kedua tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Yes Lord, kami terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan dengan imanmu, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. We worship you Lord. Hati kami naikkan bagimu saat ini Tuhan. Mulut kami memuji. Kami meninggikan namamu Tuhan. Dari rumah, dari dimanapun tempat kami berada saat ini, kami mengagungkan nama di atas segala nama. Yesus Kristus namamu. Haleluya. Yes Lord. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Mainkan syukurmu.
kau tetap tinggal berdiri. Kau boleh duduk, yang penting hatimu terkoneksi dengan Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Saat ini saya rindu kita untuk doakan bangsa dan negara kita. Saya rindu kita mengangkat hati kita untuk Indonesia. Saya percaya bahwa kita sama-sama terbeban dengan Indonesia. Dengan kondisi COVID-19 saat ini. Jangan runtuh bangsa kami. Jangan runtuh tenaga medis kami. Kita butuh Tuhan untuk bangsa ini. Mari kita berdoa untuk Indonesia saat ini. Semua kita berdoa, mari kita berdoa. Kami membawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan saat ini. Karena kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iman pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat buat bangsa, terlebih khusus pemerintah kami Tuhan. Dari pusat Tuhan, provinsi, kota, bahkan sampai kepada jajaran-jajaran di bawahnya. Kami percaya perlindungan Tuhan terjadi buat pemerintah kami. Mereka diluputkan Tuhan dari setiap apapun Tuhan yang tidak diinginkan. Bahkan kami percaya hikmat daripada sorga mengalir buat hidup mereka. Hikmat Tuhan dalam pengambilan keputusan itu menyertai pemerintah kami. Kami juga tak lupa berdoa buat setiap tenaga medis yang Tuhan boleh tempatkan dalam setiap panggilan mereka di rumah-rumah sakit. Bahkan di pusat-pusat kesehatan yang ada. Tuhan, mereka ada di barisan paling terdepan ketika wabah ini datang. Tapi kami percaya Tuhan juga ada di pihak mereka. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau yang menggantikan kami berperang. Sebabnya kami percaya penyertaan Tuhan juga terjadi buat seluruh tenaga medis, dokter, perawat, apapun Tuhan menjadi fungsi tanggung jawab mereka. Semuanya ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Karena kami percaya Indonesia ada di dalam kemuliaan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bekerja lebih dari yang kami doakan. Kami tahu kami manusia terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Terjadi. Jemaat Tuhan, engkau yang ada di rumahmu masing-masing. Khusus bagi jemaat Kingdom Living Community. Sebelum kita akhiri ibadah kita minggu ini, kami akan mendoakan engkau secara khusus. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin melepaskan berkat untuk jemaat kami. Sekali lagi, engkau yang masih berdiri tetap tinggal berdiri. Engkau yang duduk, bolehkah engkau berdiri saat ini? Kita bangkit berdiri. Tutup matamu, engkau angkat kedua tanganmu. Tadakan wajahmu ke surga. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari sekali lagi dengan imanmu sebelum kita akhiri ibadah ini sama-sama katakan amin. Yes. Haleluya. Tuhan, kami rindu menerima berkat firman-Mu saat ini. Kami rindu menerima berkat dari ibadah kami saat ini Tuhan. Kami rindu mengakhiri ibadah ini dengan sukacita sorga, dengan berkat yang melimpah, dengan mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, aku percaya Tuhan. Lord, ini hati kami, dari mulut kami untuk Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya. Tuhan, kami rindu mengakhiri ibadah dengan sukacita sorga, dengan berkat yang melimpah. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang telah memberkati setiap kami di ibadah minggu ini. Semua jemaat kami yang menonton dari rumah masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Telah menjamah mereka di sana. Yang sakit telah disembuhkan, yang terikat telah dilepaskan, yang mengalami beban berat telah menerima kelegaan daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah jawaban atas setiap hidup jemaat Kingdom Living Community. Kami percaya juga Tuhan, berkat Tuhan mengalir buat seluruh komsel-komsel kami. Di seluruh area komsel, baik yang ada di Bitung, di Minahasa Utara, di Manado, di Minahasa, di Tondano Tuhan. Semuanya menerima kasih karunia Tuhan. Biarkan seluruh komsel-komsel Kingdom Living Community itu benar-benar mempraktekkan gaya hidup Kristus. Di mana ada Kristus dan kebenaran di sana. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya semua kami, pemimpin mulai dari pemimpin jemaat, gembala jemaat kami, para pemimpin departemen, seluruh pelayan Kingdom Living Community Church ada dalam payung penjagaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami yang mengambil bagian pelayanan minggu ini, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Multimedia diberkati Tuhan. Song leader, singers, pemusik diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan diberkati Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah live streaming kami minggu ini terus diberkati Tuhan dengan segala hikmat dari Tuhan. Kesehatan, kemampuan, dan dikembalikan banyak hal yang baru sehingga ketika kami melayani Tuhan di waktu-waktu yang lain, kami penuh dengan hikmat dan kreativitas dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Engkau baik. Secara khusus kami teringat khusus jemaat kami yang mengalami sakit. Dimanapun berada. Ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa. Engkau mengalami kesembuhan itu dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk siapapun yang mengikuti live streaming ini. Yang mengalami sakit, baik sakit kronis, diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, asam urat, dan apapun itu. Saat ini kami lepaskan berkat Tuhan. Kami lepaskan mujizat Tuhan. Siapapun engkau, kami berdoa dari studio ini, kau mengalami kesembuhan itu oleh bilur-bilur Yesus. Kau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Jemaat Kingdom Living dimanapun berada dan siapapun engkau yang mengikuti ibadah live streaming ini. Mari engkau angkat kedua tanganmu. Kau terima berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Biar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu memenuhi hati dan pikiranmu di saat seperti ini. Terjadi, kau terima dengan iman dalam nama Yesus. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarmu merambat sampai ke batang air. Engkau tidak pernah takut dengan tahun-tahun kering, dengan masa corona dan masa apapun juga. Sebab apapun yang kau doakan, kau minta, dibuat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Terjadi dalam hidupmu saat ini, kau terima dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ingat satu pujian tua ya, yang sering dinyanyikan dan saya suka sekali pujian itu. Masih ingat lagu itu yang heboh sekarang itu? Bahasa Inggrisnya lebih keren ya, tapi bahasa Indonesia juga bagus. Boleh penyembahan itu, boleh lagu praise. Apa itu yang kemarin orang nyanyi itu? Sebab dia hidup. Itu dia. Coba kita nyanyikan pujian ini. Sebab dia hidup, asik sekali. Hari esok. Sambil pujian dilantunkan. Bapak Ibu yang hadir mau boleh sambil berjabat-jabakan tangan ya. Selamat selesai ibadah hari Minggu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sebab dia hidup. Yes. Ada hari esok, sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Halo, shalom. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah raya minggu ini. Dan berikut saya akan menyampaikan beberapa informasi sepekan KLC Church. Yaitu pertama, Komsel. Komsel akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis. Dan untuk aplikasi yang akan digunakan akan diinformasi oleh PKS masing-masing. Dan untuk link juga akan diinformasi di grup WA masing-masing Komsel. Dan untuk kedua, jangan lupa tanggal 21 Mei hari Kamis kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan ibadah seperti yang biasa akan diadakan secara live streaming. Dan Bapak Ibu boleh menyaksikan di Facebook KLC jam 11 siang. Dan juga tanggal 24 Mei ibadah raya yang seperti yang luar biasa. Pada hari Minggu tanggal 24 Mei jam 11 siang Bapak Ibu boleh menyaksikan di Facebook KLC Church. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, boleh menyalurkan lewat rekening BCA KLC di 0530 14 kali 30. Dan buat Bapak Ibu juga yang rindu untuk membutuhkan pelayanan atau membutuhkan informasi yang lain, boleh menghubungi kantor gereja KLC atau menghubungi PKS masing-masing Komsel. Demikian informasi sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.